Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 12 akan membahas tentang PAN atau penilaian acuan norma dan PAP penilaian acuan patokan serta ketuntasan belajar. Materi ini penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana siswa dinilai dan bagaimana guru menentukan keberhasilan belajar. Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam proses pendidikan karena menjadi dasar penentuan keberhasilan siswa, efektivitas, metode pembelajaran, dan kualitas kurikulum. Dua pendekatan utama yang paling dikenal yaitu penilaian acuan norma atau PAN dan penilaian acuan patokan. Penilaian acuan norma diantaranya yang pertama ada penilaian berdasarkan perbandingan dengan nilai teman sekelompok, yang kedua ada nilai bersifat relatif ditentukan oleh distribusi kelas, yang ketiga ada fokus utama pada ranking atau posisi siswa, yang keempat ada sering dalam bentuk yang tinggi, sedang, rendah, atau standing, yang keempat ada digunakan untuk tes seleksi masuk sekolah atau asesmen berskala besar, tidak cocok untuk menilai dan pencapaian kompetensi di SD. Penilaian acuan patokan atau PAP. Di antaranya yang pertama ada kriteria tertentu, misalnya KKM. Yang kedua ada nilai bersifat absolut, tidak terpengaruhi oleh siswa lain. Yang ketiga ada fokus pada ketuntasan kompetensi siswa, dan hasilnya tuntas atau tidak tuntas cocok digunakan dalam penilaian kelas di SD atau MI. Penerapan PAP dalam menentukan KKM. KKM ditentukan dari kompleksitas materi, daya dukung sekolah, itu ada guru, fasilitas, dan pelaksanaan. Yang terakhir ada intake atau kemampuan awal siswa. Nah, KKM di SD Langasari yaitu KKM dasar biasanya 65. KKM bisa dinaikkan jika rata-rata kemampuan siswa tinggi, tapi pada pelajaran sulit seperti matematika, KKM sering tetap pada 65. Nah, jadi penentuan KKM di sekolah dilakukan dengan melihat tingkat kesulitan materi, fasilitas, dan kemampuan awal siswa. Di SD Langasari, KKM dasar rata-rata adalah 65. Kalau kemampuan siswa tinggi bisa dinaikkan, tapi untuk pelajaran sulit seperti matematika, KKM tetap di 65. Remedial. Bentuk remedial yaitu pembelajaran ulang materi, latihan tambahan, tugas tambahan jika belum tuntas. Nah, tujuannya itu untuk memastikan siswa benar-benar memahami kompetensi. Jadi, remedial diberikan tambahan, tidak langsung memberikan tugas tambahan, tetapi peluang pembelajaran dan pembelajaran. Nah, bimbingan diferensiasi itu guru menyesuaikan bimbingan berdasarkan kemampuan siswa. Siswa hampir tuntas diberi bimbingan, siswa jauh dari KKM bimbingannya tuh lebih intensif, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing siswa. Karena setiap siswa mempunyai kemampuan berbeda, jadi guru menyesuaikan bimbingan, dan anak-anak yang hampir tuntas cukup diberi arahan ringan, sedangkan anak yang jauh dari KKM butuh pendamping yang lebih fokus. Selanjutnya ada penilaian autentik. Nah, penilaian autentik ini guru tidak hanya menilai dari ulangan, tetapi observasi sikap, tugas harian, portofolio, pengamatan selama pembelajaran. Hal ini membuat penilaian PAP lebih menyeluruh dan akurat. Penilaian di SD Langasari bukan hanya lewat tes saja, tetapi juga dari sikap dan tugas. Ini membuat penilaian lebih lengkap dan sesuai dengan PAP. Faktor yang mempengaruhi siswa mencapai KKM dan temuan di SD Langasari itu ada faktor internal. Nah, kemampuan awal atau intake itu siswa dengan kemampuan rendah lebih sulit mencapai KKM-nya. Dan motivasi dan fokus belajar itu ada beberapa siswa bisa membaca tetapi tidak bisa memahami isi dari materi seperti tersebut.
Lalu ada kemampuan kognitif. Jadi beberapa anak memerlukan bantuan visual dan metode konkret. Jadi siswa itu butuh visualnya gitu, atau entah dari gambar atau video, karena anak-anak itu lebih paham dengan adanya visual. Nah, dalam faktor eksternalnya itu, dalam metode mengajarnya guru, penggunaan diorama, teka-teki silang, media kreatif itu sangat-sangatlah membantu. Nah, lalu ketersediaan media belajarnya itu, media yang konkret itu membuat materi itu lebih mudah dipahami dengan isi-isinya yang tepat. Lalu dengan lingkungan belajar, kurangnya dukungan orang tua dan tidak adanya pengulangan di rumah mempengaruhi hasilnya. Di tindak lanjut dan intervensi untuk meningkatkan KKM, ada remedial. Remedial itu diberikan untuk siswa yang belum mencapai KKM. Lalu ada ini menurut Tomlinson 2001 menekankan pentingnya diferensiasi untuk mengakomodasi perbedaan kesiapan siswa. Lalu yang terakhir itu ada penilaian lain selain ujian. Jadi selain remedial itu, guru menggunakan berbagai bentuk penilaian autentik seperti observasi sikap, lalu tugas harian dan portofolio. Nah, ada analisis sinkronisasi teori dan praktik. Kemampuan awal itu intake memengaruhi pencapaian KKM menurut Sudjono pada tahun 2011. Pada observasi di SD Langensari itu ada guru menyesuaikan KKM berdasarkan rata-rata kemampuan siswanya. Lalu ada motivasi atau fokus. Jadi motivasi itu mempengaruhi hasil belajar, itu menurut Ari Kunto pada tahun 2013. Nah, pada observasi di SD Langensari itu siswa kurang fokus. Jadi guru itu mencoba metode kreatif untuk meningkatkan perhatian. Lalu ada metode guru. Jadi strategi pembelajaran mempengaruhi penguasaan kompetensi, itu menurut Nitko dan Dockhart pada tahun 2011. Nah, observasinya itu guru menggunakan remedial atau tugas tambahan dan diferensiasi bimbingan. Nah, yang keempat itu ada media dan lingkungan. Media belajar itu meningkatkan pemahaman menurut Arifin 2012. Nah, guru itu menggunakan diorama dan teka-teki silang untuk membantu pemahaman. Nah, yang terakhir itu ada tindak lanjut. Remedial dan bimbingan diferensiasi mendukung pencapaian KKM. Nah, itu menurut Suprijono 2013 dan Tomlinson pada 2001. Nah, berdasarkan observasinya itu ada praktik guru sesuai teori dengan remedial bertahap dan bimbingan disesuaikan dengan kemampuan siswanya. Nah, ada faktor kesulitan siswa dalam mencapai KKM. Kurangnya fokus saat belajar, jadi siswa itu membaca tetapi belum memahami makna dari materi tersebut. Lalu motivasi rendah itu siswa merasa sudah mengerti tetapi belum benar-benar menguasai materi tersebut. Nah, lalu ada kemampuan awal yang berbeda, jadi siswa yang jauh di bawah rata-rata itu membutuhkan intervensi yang lebih banyak. Nah, lalu ada keterbatasan media atau metode pembelajaran itu, walaupun guru sudah menggunakan metode kreatif, beberapa siswa itu tetap kesulitan untuk memahami konsepnya, dan lingkungan belajar yang kurang mendukung. Jadi orang tua itu kurang mendampingi atau tidak ada penguatan di rumah. Nah, kesimpulannya di sini itu ada sistem penilaian di SD Negeri Langensari ini menggunakan PAP berbasis KKM, di mana siswa yang dinyatakan lulus jika nilainya mencapai KKM dan kelas dianggap tuntas jika 80% siswa memenuhi kriteria. Nah, KKM ini ditetapkan berdasarkan kompleksitas dari materi. Jadi, daya dukung sekolah dan kemampuan awal siswa yang belum tuntas diberi remedial dan bimbingan diferensiasi, sementara penilaian dilakukan secara autentik melalui tugas, observasi, dan
portofolio. Nah, hasil belajar siswa terutama dipengaruhi oleh kemampuan awal, motivasi, metode mengajar, media pembelajaran, serta dukungan lingkungan. Demikian pemaparan presentasi dari kami mengenai PAN, PAP, serta ketuntasan individu dan klasikal. Nah, semoga materi ini dapat menambah wawasan mengenai evaluasi pembelajaran. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.